Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Saya percaya ini karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam hidup setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan, walaupun mata kita mungkin tidak lihat, tetapi Tuhan terus menyertai kita sekalian. Apapun yang kita alami, kita lewati dalam hidup kita, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat setiap kita. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita, apakah persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Apakah korban yang menyenangkan hati Tuhan? Mika pasal yang ke-6 mencatat bahwa korban yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang rendah, hidup dalam kesetiaan, berlaku adil. Nah, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa Tuhan tuntut kita harus rendah hati? Kenapa kita perlu berlaku rendah hati di hadapan Tuhan? Karena ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita rendah hati, maka kita adalah orang-orang yang gampang diajar untuk hidup di dalam jalannya. Kenapa kadangkala kita nggak gampang diajar? Jangan-jangan ini jawabannya buat setiap kita, karena kita hidup tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Kita kelihatannya melayani, kita kelihatannya sujud di hadapan Tuhan, kelihatannya kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita melakukan semuanya itu tanpa kerendahan hati. Karena pemazmur ingatkan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang gampang untuk diajar. Tuhan mau mengajar orang-orang yang rendah hati. Ada hikmat, ada pengertian kalau kita hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menghadapi banyak sekali pergumulan, banyak sekali kesulitan. Kadang-kadang ada situasi-situasi dilematis yang kita alami, yang kita harus lewati dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita berlaku rendah hati, selalu ada hikmat, selalu ada pengertian yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kenapa? Karena orang yang rendah hati mudah diajar, gampang diajar, mau diajar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya nggak tahu hari ini kesulitan apa yang sedang saudara alami, pergumulan apa yang sedang saudara lewati, tapi saya percaya ada hikmat, ada pengertian, ada tuntunan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Cuma untuk orang-orang yang rendah hati. Buat orang-orang yang sombong, firman Tuhan tidak punya janjikan. Firman Tuhan tidak janjikan kita bahwa kita akan mendapatkan tuntunan. Cuma untuk orang-orang yang rendah hati Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan pengajaran. Hari ini, apapun yang kita alami, berlakulah rendah hati di hadapan Tuhan. Berlakulah rendah hati di hadapan sesama kita. Karena saya percaya begini, kalau kita rendah hati, kita mudah diajar. Kita mau dengar apa kata orang, kita mau dengar nasihat orang, kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, sehingga ada pengertian baru, ada hikmat baru. Selamat menjalani kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya perjalanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan dimulai dengan kerendahan hati. Mari kita memulai perjalanan yang luar biasa ini dengan kerendahan hati. Ada banyak pengajaran, ada banyak hikmat, ada banyak pengertian yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Lewati apapun juga. Karena Tuhan punya rancangan, dan rancangannya bukan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Percayalah, tetap berpegang kepada Tuhan, tetap rendah hati, kita akan dapatkan hikmat yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini lagi Tuhan. Kami percaya Bapa, di depan kami ada perjalanan yang hebat luar biasa. Tetapi perjalanan yang hebat luar biasa ini juga menawarkan banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Tetapi kami percaya, kalau kami memulai perjalanan yang hebat ini dengan kerendahan hati, maka kami akan punya banyak pengertian, kami akan punya banyak hikmat Tuhan untuk melewati segala macam kesulitan. Karena kami percaya ketika kami berlaku rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan ajar kami, Tuhan akan tuntun kami, Tuhan akan beritahu banyak hal dalam kehidupan setiap kami. Akhirnya kami mengerti bahwa hidup ini bukan tentang kami.
Hidup ini adalah cerita tentang Tuhan di dalam kami, melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu pun yang bisa kami banggakan, yang bisa kami sombongkan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Hidup kami cuma karena anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk berlaku rendah hati. Kami mengerti Bapa, untuk berlaku rendah hati tidak mudah, tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan mampukan kami untuk terus berlaku rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya hikmat Tuhan, supaya pengertian Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Kami bisa lewati apapun juga pergumulannya, karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ingat, untuk menjadi rendah hati itu sesuatu yang tidak mudah, tapi percayalah Tuhan akan berikan kita kemampuan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.